Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup PSAK 46, di mana bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi PPh termasuk PPh final dan mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang atas transaksi yang dicatat sebagai aktiva atau kewajiban neraca dan transaksi berjalan. Kemudian ruang lingkupnya yaitu mengatur pengakuan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya, penyajian PPh di LK, dan pengungkapan informasi. Selanjutnya ada terminologi PSAK 46, di mana terdiri dari pajak penghasilan yang merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Selanjutnya, ada pajak penghasilan final, di mana pajak penghasilan yang bersifat final ini yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Kemudian ada laba akuntansi yang merupakan laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Selanjutnya, penghasilan kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak, di mana laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Selanjutnya, beban pajak atau penghasilan pajak, di mana jumlah agregat pajak ini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Selanjutnya, pajak ini yang merupakan jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Selanjutnya, kewajiban pajak tangguhan yang dimana jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Kemudian, aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Kemudian, perbedaan temporer yang merupakan perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya, di mana perbedaan temporer dapat berupa: pertama, perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Atau perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Selanjutnya ada prinsip dasar PSAK 46, yaitu terdiri dari yang pertama laba akuntansi dan penghasilan kena pajak atau PKP, yang kedua ada rekonsiliasi fiskal, yang ketiga ada konsep beda tetap dan beda waktu, dan yang keempat ada pengukuran dan penyajian pajak tangguhan. Yang pertama ada perbedaan laba akuntansi dan PKP, di mana laba akuntansi merupakan terminologi SAK dan laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi PPh. Kemudian PKP atau laba fiskal yang merupakan terminologi pajak dan laba rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, kemudian digunakan sebagai dasar penghitungan PPh. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal yang merupakan ketentuan perpajakan yang mengatur semua wajib pajak badan wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dimana jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang tersampaikan WP adalah jumlah pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, bukan pajak terutang berdasarkan aturan SHK. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sebenarnya terutang, sehingga laba akuntansi dapat ditandingkan dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh badan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses rekonsiliasi fiskal, di mana pertama-tama dimulai dari dokumen sumber, kemudian jurnal, kemudian buku besar, dan di buku besar ini terdapat rekonsiliasi fiskal yang terdiri dari laba rugi komersial dan laba rugi fiskal.
Kemudian ada koreksi fiskal yang terdiri dari koreksi negatif dan koreksi positif. Selanjutnya PSAK 46 yaitu beda waktu yang terdiri dari beda waktu dan beda tetap. Kemudian siklus laporan keuangan fiskal, di mana terdiri dari transaksi keuangan, analisis dan dokumentasi, jurnal, posting buku besar, kemudian raca saldo, kemudian adjustment, kemudian raca saldo adjustment, kemudian laporan keuangan, dan di rekonsiliasi fiskal yang terdiri dari rekonsiliasi fiskal positif dan rekonsiliasi fiskal negatif, kemudian laporan keuangan fiskal, dan baru masuk ke jurnal penutup. Kemudian ada konsep beda tetap dan beda waktu, di mana beda tetap yaitu perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan pajak dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi dan tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada contoh beda tetap. Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, yaitu ada passive income atau capital income. Pertama, penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Yang kedua, penghasilan dari hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro, dan diskonto Bank Indonesia. Yang keempat, penghasilan bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek. Selanjutnya ada active income atau business income. Yang pertama, penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan. Yang kedua, penghasilan dari jasa konstruksi atau pengusaha konstruksi kecil. Yang ketiga, penghasilan wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri. Kemudian, ada contoh beda tetap yang kedua, yaitu penghasilan bukan objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu ada dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Selanjutnya yang kedua ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Kemudian ada beda waktu. Perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan. Yang kedua, memberikan pengaruh di masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu, sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Beda waktu terdiri dari penyisihan atau cadangan, bisa juga disebut akrual versus realisasi, penyusutan, amortisasi, dan juga kompensasi kerugian. Kemudian ada beda waktu penyisihan atau akrual ataupun realisasi. Penyusunan laporan keuangan menurut SAK dilakukan berdasarkan asas akrual, yaitu transaksi dan peristiwa diakui pada saat kejadian dan dicatat pada periode yang bersangkutan. Untuk kasus penyisihan atau cadangan, standar akuntansi keuangan mengakui metode tidak langsung atau indirect method. Perpajakan mengakui metode langsung atau direct method. Perbedaan metode tersebut mengakibatkan muncul efek pajak yang berbeda di masa yang akan datang. Beda waktu menurut PSAK 46. Contoh beda waktu penyisihan. Yang pertama ada penyisihan piutang tak tertagih. Yang kedua, penyisihan persediaan rusak. Ketiga, penyisihan bonus. Keempat, penyisihan imbalan kerja pada PSAK 24. Yang kelima, penyisihan biaya
sengketa hukum atau contingent liability. Ada di PSAK 57. Penyusutan atau amortisasi. Beda waktu penyusutan atau amortisasi timbul karena disebabkan dua hal, yaitu hal pertama, perbedaan masa manfaat secara komersial dan perpajakan. Yang kedua, perbedaan metode penyusutan atau amortisasi yang digunakan. Akibatnya, biaya penyusutan atau amortisasi setiap tahun akan berbeda. Namun, secara total, pada tahun terakhir nilai bukunya akan sama-sama nihil. Penyusutan fiskal. Metode penyusutan. Yang pertama, untuk harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus atau straight line method atau metode saldo menurun atau juga disebut declining balance method. Yang kedua, untuk harta berwujud bangunan adalah metode garis lurus atau straight line method. Kelompok harta berwujud dan tarif penyusutan. Kelompok harta ada bukan bangunan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bangunan permanen dan non-permanen. Masa manfaatnya kelompok 1 permanen 10 tahun. Pada metode garis lurusnya, untuk kelompok 1 25%, untuk kelompok 2 12,5%, untuk kelompok 3 6,25%, untuk kelompok 4 5%, untuk bangunan permanen 5% dan bangunan non-permanen 10%. Metode saldo menurunnya atau juga declining balance methodnya itu kelompok 1 50%, kelompok 2 25%, kelompok 3 12,5%, kelompok 4 10%, bangunan permanen tidak ada, non-permanen juga tidak ada. Kemudian ada amortisasi fiskal. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Kemudian ada kelompok hartanya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masa manfaatnya untuk kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Metode garis lurus untuk kelompok 1 25%, kelompok 2 12,5%, kelompok 3 6,25%, kelompok 4 5%. Metode saldo menurunnya kelompok 1 50%, kelompok 2 25%, kelompok 3 12,5%, kelompok 4 10%. Beda waktu Jenis yang ketiga. rekonsiliasi fiskal, perkiraan. Yang pertama ada peredaran usaha. Itu ada potongan penjualan, retur penjualan, jasa konstruksi oleh pengusaha kecil, dengan pajak PPh final 2% atau 4%, penghasilan perusahaan pelayaran DN dengan PPh final sebesar 1,2%, penghasilan perusahaan pelayaran atau penerbangan LN, PPh final 2,64%, penghasilan BUT perwakilan dagang asing dengan PPh final sebesar 0,44% ekspor. Penghasilan atas distributor produk Pertamida dan Premix dengan PPh final 0,25% atau 0,3%, penghasilan atas penyalur gula, pasir, dan tepung terigu Bulog, PPh final, penghasilan sebagai distributor kertas, PPh final 0,10%, penghasilan atas distributor industri rokok DN itu PPh final sebesar 0,15%. Yang kedua, itu harga pokok penjualan, penilaian persediaan, harga perolehan kowil, persentase laba bruto, harga eceran. Terus metodenya ada FIFO, rata-rata, dan LIFO. Yang ketiga, penghasilan di luar usaha. Dividen dari penyertaan DN minimal 25% dan ada usaha lain. Dan bukan termasuk objek pajak. Bunga deposito dan tabungan termasuk jasa giro dan sertifikat Bank Indonesia. Dengan pajak PPh final sebesar 20%.
Keuntungan penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dengan PPh final 0,1% dikali dengan harga jual. Keuntungan penghasilan tanah dan bangunan oleh orang pribadi dan yayasan dengan pajak PPh sebesar 5%, oleh badan PPh 25 dengan besar pajak 5%, oleh badan berdasarkan PPh 23. Penghasilan sewa itu ada badan orang pribadi, badan sebesar 10%, orang pribadi juga sebesar 10%. Penghasilan dari hadiah atas undian itu PPh final sebesar 25%. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek, pendapatan PPh final sebesar 15%. Keempat itu ada beban usaha, biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. PPh pasal 21 itu ada tunjangan PPh 21 ditanggung perusahaan. Pemberian kenikmatan dalam bentuk natura. Ada sumbangan, entertainment, penyusutan, kendaraan dibawa pulang, sewa rumah karyawan, biaya pengobatan, SGU dengan hak opsi penyusutan aktiva, XGU, bunga SGU, dan jumlah pembayaran, dan juga ada biaya lain-lain. Selanjutnya ada pengukuran dan pengakuan pajak tangguhan atau deferred tax. Kewajiban pajak ini atau tax payable untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terhutang yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca. Aktiva pajak kini atau tax receivable untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah restitusi pajak yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca. Pengukuran, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aktiva atau penyelesaian yang diharapkan perusahaan pada tanggal neraca. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh diskonto. Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali atau pada tanggal neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. Pengakuan. Laporan keuangan ada neraca, itu aktiva pajak tangguhan atau APT, deferred tax asset atau DTA, kewajiban pajak tangguhan atau KPT, deferred tax liability. Laba rugi, akunnya ada penghasilan pajak tangguhan, ada beban pajak tangguhan atau deferred tax expense. Pengakuan current tax asset or liability. Jumlah pajak kini atau current tax expense yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban atau tax payable. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, selisihnya itu diakui sebagai aktiva atau tax receivable. Pengakuan deferred tax asset liability. Semua taxable temporary difference atau beda waktu kena pajak atau nilai basis akuntansi lebih dari nilai basis pajak yang akan mengakibatkan penambahan kena pajak di masa yang akan datang diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability. Aktiva pajak tangguhan atau deferred tax asset diakui untuk seluruh deductible temporary difference atau beda waktu yang boleh dikurangkan atau nilai basis akuntansi kurang dari nilai basis pajak. Sepanjang besar kemungkinan perbedaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak di masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal. Pengakuan current or deferred tax income. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan. Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas bila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas. Neraca sama pendekatan laba rugi. Pendekatan neraca itu mengidentifikasi jenis dan jumlah perbedaan temporer atau beda waktu berdasarkan dengan perbandingan tax base dengan accounting base. Terus yang kedua ada identifikasi rugi fiskal tahun berjalan atau sisa kompensasi kerugian serta sisa jangka waktu sebelum kadaluarsa. Tandingan nilai buku akuntansi dengan fiskal adalah yang pertama
dengan menggunakan Tiakon. Yang pertama, aktiva. NBA lebih dari NBF sama dengan kewajiban pajak tangguhan. Aktiva. NBA lebih kecil dari NBF, aktiva pajak tangguhan. Pasiva. NBA lebih besar dari NBF sama dengan aktiva pajak tangguhan, dan pasiva NBA lebih kecil dari NBF, kewajiban pajak tangguhan. Dihitung pajak tangguhan dengan cara menerapkan tarif pasal 17 UPPH yang berlaku dikali selisih. Terus yang keenam ada hitung juga aktiva pajak tanggungan atas kompensasi kerugian fiskal. Tandingkan saldo DTA atau DTL di atas dengan saldo DTA atau DTL tahun sebelumnya untuk menghitung deferred tax expense income. Hitung total expense berdasarkan dari current tax expense dengan deferred tax expense termasuk benefit due to loss carry forward. Kondisinya jika saldo DTA menurun, maka jurnalnya DTA di kredit dan DTI di debit. Kalau misalkan DTA meningkat, DTA di debit, DTI di kredit. Kalau misalkan saldo DTL-nya menurun, DTL di debit dan DTI di kredit. Kalau misalkan saldo DTL meningkat, DTL di kredit dan DTE di debit. Pendekatan laba rugi. Yang pertama, lihat rekonsiliasi fiskal yang sudah dibuat dan identifikasi akun-akun di laba rugi yang termasuk dalam beda waktu. Misalkan, beban penyisihan persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, beban penyisihan bonus, beban penyisihan pensiun, beban penyusutan dan amortisasi. Terus ada identifikasi koreksi fiskal. Apabila koreksi fiskalnya positif, maka jenis akunnya penghasilan biaya akuntansi kurang dari pajak sama dengan DTI. Di biaya akuntansi lebih dari pajak berarti DTI. Kalau misalkan koreksi negatif penghasilannya itu akuntansi lebih dari pajak, maka DTE, dan biaya akuntansi kurang dari pajak juga DTE. Sama seperti neraca tadi, hitung pajak tangguhan dengan cara menerapkan tarif pasal 17 UPPH. Ada penyajian. Aktiva pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah. DTA dan DTL harus dibedakan dari tax receivable atau prepaid tax dan tax payable. DTA dan DTL tidak boleh disajikan sebagai aktiva lancar. Aktiva pajak ini harus di-offset dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan dalam neraca. Beban atau penghasilan pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. Penyajian dan pengungkapan pajak tangguhan. Pengungkapan yang pertama, unsur-unsur utama beban atau penghasilan pajak. Yang kedua, jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Yang ketiga, beban atau penghasilan pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan. Yang keempat, penjelasan mengenai hubungan antara beban atau penghasilan pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk ini. Yang pertama, ada rekonsiliasi antar beban. Yang kedua, ada rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku. Yang kelima, penjelasan mengenai beberapa perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Yang keenam, ada jumlah perbedaan temporer yang boleh dirangkum dan sisi rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca. Yang ketujuh, untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut. Yang pertama, ada jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian. Yang kedua, ada jumlah beban atau penghasilan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca. Untuk operasi yang dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi. Laba rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan. Kesembilan, jumlah aktiva pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuan jika penggunaan aktiva pajak tangguhan tergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi beda waktu kena pajak yang telah ada atau perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau periode. Contoh soalnya, yang pertama dari Munoz Corp's Book Show Pre-tax financial income of 1.500.000 for the year ended December 31, 2016.
In the computation of income taxes, the following data were considered. Yang pertama ada gain on an involuntary conversion-nya 650.000. Dengan catatan, Munoz has elected to replace the property within the statutory period using total proceed. Yang kedua, depreciation deducted for tax purpose in excess of depreciation deducted for book purposes. Dengan estimated tax payment 2016-nya 100.000 dan enacted tax rate-nya 100.000 dengan estimated tax payment rate-nya 125.000 dan enacted tax rate-nya pada 2016 30%. What amount should Munoz report as its current income tax? Ya Allah, belepotan banget Ira, maaf ya. Ulang lagi ya. Oke. Kemudian kita beralih ke contoh soal. Yang pertama ada Munoz Corp's book show pre-tax financial income of 1.500.000 for the year ended December 31, 2016. In the computation of income taxes, the following data were considered. Yang pertama, gain on an involuntary conversion-nya 650.000. Dengan catatan, Munoz has elected to replace the property within the statutory period using total proceed. Depreciation deducted for tax purposes in excess of depreciation deducted for book purposes-nya 100.000. Estimated tax payment-nya 125.000 dan enacted tax rate-nya 30%. Berarti kita ketahui di sini enacted tax rate-nya udah diketahui di soal 30%. What amount should Munoz report as its current income tax liability on its December 31, 2016 statement of financial position? Jadinya yang pertama itu kita bikin pre-tax financial income-nya, kita catat 1.500.000. Terus ada juga gain on involuntary conversion-nya 650.000. Jadi pre-tax financial income dikurang gain on involuntary conversion dan dikurang juga sama depreciation deducted for tax purposes in excess of depreciation. Deduct for book purposes-nya 100.000. Jadi totalnya itu 750.000. Nah, abis itu 750.000-nya ini kita kaliin sama tax rate-nya senilai 30%. Dapatlah kita 225.000. Buat nyari current income tax liability-nya berarti hasil 225.000 ini dikurang sama estimated tax payment-nya. Berarti 225.000 dikurang 125.000, maka kita dapat current income tax liability-nya senilai 100.000.